Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita meneladani pernikahan Rasulullah SAW. Tujuan pernikahan pasangan muslim pada umumnya adalah untuk mencapai sakinah, bahagia bersama kekasih halal di dunia, hingga berharap Allah meridhoi, sehingga nantinya pasangan berdua bisa berkumpul di surganya Allah. Hal ini bukanlah sesuatu yang salah, namun ada hal yang luput dari pandangan manusia pada umumnya. Jika kita mentafakuri pernikahan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memiliki visi dakwah dalam pernikahannya. Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan boleh menikahi lebih dari 4 wanita, sementara bagi umat Islam pada umumnya hanya boleh melaksanakan pernikahan atau menikahi 4 orang wanita. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepadanya, tidak berbuat aniaya. Pernikahan pertama Rasulullah SAW ialah dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah ketika usia Nabi Muhammad 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah 40 tahun. Terdapat selisih usia sekitar 15 tahun antara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah saat dinikahi Rasulullah. Saat itu Siti Khadijah berstatus janda. Namun demikian, Siti Khadijah adalah seorang wanita terpandang dan mapan dari segi finansial. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terpaut usia yang cukup jauh tidak mempengaruhi kewibawaan Rasulullah sebagai seorang suami. Siti Khadijah tetap berkhidmat kepada Rasulullah sebagai seorang istri. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, Siti Khadijah lah orang yang pertama membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah masih gemetar atas amanah yang diterimanya, Siti Khadijah lah yang menenangkan dan menyelimutinya. Pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah adalah pernikahan yang sangat bahagia. Nabi Muhammad sangat menyayangi Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah wafat, Nabi Muhammad SAW merasa sangat terpukul. Saat itu usia Nabi Muhammad sekitar 50 tahun, sedangkan Siti Khadijah wafat tahun ke-11 setelah kenabian, sebelum hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW bukanlah laki-laki yang mudah tergoda oleh seorang wanita, meski sangat mungkin melakukan poligami. Namun ketika menikah dengan Bunda Khadijah atau Siti Khadijah, Rasulullah memilih untuk monogami atau menikahi seorang wanita. Padahal
saat itu kehidupan poligami adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat di sekitar Rasulullah pada waktu itu. Setelah Siti Khadijah wafat, Rasulullah menikahi Saudah. Saudah adalah seorang wanita berusia 70 tahun saat dinikahi oleh Rasulullah. Pernikahan ini dilakukan karena Rasulullah ingin menjamin kehidupan Saudah yang ditinggal syahid oleh suaminya. Pernikahan selanjutnya adalah dengan Bunda Aisyah radhiyallahu an. Atas petunjuk malaikat Jibril dalam mimpinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar. Saat dinikahi Rasul, Aisyah binti Abu Bakar berusia kurang lebih 6 tahun. Namun baru tinggal serumah dengan Rasulullah ketika usianya 9 tahun. Siti Aisyah adalah wanita yang sangat cerdas. Beliau mampu meriwayatkan ribuan hadis. Beliau menjadi tempat bertanya para sahabat atas periwayatannya. Pernikahan Rasulullah SAW lainnya adalah dengan Hafsah. Hafsah adalah putri dari Umar radhiyallahu an yang terkenal dengan sifatnya yang sangat tegas, keras. Dalam sebuah riwayat, Umar radhiyallahu an mengatakan putrinya ini sangat mirip dengan dirinya. Hafsah ketika dinikahi Rasulullah berstatus janda berusia 18 tahun. Wanita istimewa lainnya yang menikah dengan Rasulullah adalah Juwariyah. Ia adalah wanita tawanan perang yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Rasulullah menikahinya karena ingin memuliakan orang-orang yang baru masuk Islam. Juwariyah adalah putri dari pimpinan Bani Mustahlik. Demikian juga dengan Sofia. Ia adalah wanita Yahudi, tokoh terpandang di kalangannya. Pada saat perang Khaybar pecah, Sofia jadi tawanan karena ia adalah tokoh yang terpandang. Para sahabat menilai tidak ada yang berhak atasnya selain Rasulullah. Rasulullah kemudian memerdekakan si Sofia, kemudian menikahinya. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari pernikahan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Di antaranya kita bisa melihat Rasulullah mampu mendidik istrinya dengan taat kepada Allah, mesti dengan karakter masing-masing yang berbeda suatu sama lain. Juga meski dengan latar belakang pernikahan yang berbeda. Tuduhan keji sering dilayangkan kepada Rasulullah SAW karena menikahi beberapa wanita. Namun tentu itu hanyalah pernyataan-pernyataan kebencian dari para pembenci Islam. Setelah Siti Khadijah wafat, Rasulullah menikah dengan kurang lebih 11 wanita. Namun pernikahan Rasulullah SAW adalah pernikahan yang mulia. Pernikahan Rasulullah bukan hanya untuk memenuhi syahwat saja. Dengan itu para sahabat-sahabat sekalian, mari kita luruskan kembali niat pernikahan yang kita jalani, seperti pernikahan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya mengejar sakinah, tapi juga bervisi dakwah untuk berkontribusi pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencetak generasi-generasi penerus dakwah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.